Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Astari Damayanti dengan NIM 20051 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran menggunakan metode SQ4R berbantuan media e-book puisi ceria. Jadi, yang pertama kali akan saya jelaskan yaitu mengenai metode SQ4R. Apa sih metode SQ4R itu? Metode SQ4R adalah metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa. Nah, metode SQ4R ini pertama kali dicetuskan oleh Thomas dan Robinson pada tahun 1972 dan diduga dapat meningkatkan kognitif siswa. Nah, jadi, di dalam metode SQ4R ini terdapat 6 sintaks. Yang pertama yaitu survei. Nah, pada tahap survei, siswa diarahkan untuk mengamati teks bacaan. Nah, tahapan kedua yaitu tahap question. Nah, question di sini berarti pertanyaan. Jadi, siswa diarahkan untuk membuat pertanyaan sendiri atau guru telah menentukan pertanyaan yang dapat dijadikan pembimbing dalam membaca untuk siswa. Nah, selanjutnya tahap ketiga adalah tahap read atau membaca. Jadi, siswa diarahkan untuk membaca secara mandiri dengan seksama dan teliti untuk memahami teks bacaan. Nah, selanjutnya yaitu terdapat tahap recite. Dalam tahap recite, siswa mengkomunikasikan jawabannya melalui tulisan. Jadi, setelah siswa menemukan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di tahapan question, siswa dapat mengkomunikasikan jawabannya melalui tulisan. Nah, yang selanjutnya terdapat tahap reflect. Pada tahap refleks, siswa dapat menghubungkan kembali atau memberikan contoh terkait kalimat-kalimat yang telah siswa temukan dalam teks bacaan dengan kehidupannya sehari-hari. Dan yang terakhir adalah tahap review atau mengulang kembali. Nah, dalam tahap ini, siswa dapat mengulang kembali teks bacaan yang telah mereka baca sesuai dengan pemahamannya sendiri, bisa dalam bentuk tulisan maupun diucapkan secara langsung. Nah, baik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai media e-book puisi ceria. Media e-book puisi ceria adalah media pembelajaran yang dibuat oleh peneliti untuk membantu pembelajaran mengenai membaca pemahaman teks puisi. Nah, di dalam e-book puisi ceria ini berisi tentang pengertian teks puisi, unsur-unsur teks puisi, lalu contoh mencari makna kata atau mencari makna kosakata, lalu mengubah teks puisi menggunakan bahasa sendiri, dan yang terakhir kumpulan teks puisi yang sudah dihubungkan dengan KBBI setiap kalimat atau katanya agar siswa dapat dengan mudah mencari makna kata yang ingin mereka ketahui. Nah, jadi media e-book ini dapat digunakan dalam pembelajaran membaca pemahaman teks puisi sekolah dasar untuk kelas 4 fase B. Nah, di dalam media e-book ini terdapat tahapan-tahapan metode SQ4R yang harus dilalui oleh siswa, sehingga e-book puisi ceria ini sangat berkaitan dengan metode SQ4R. Karena dalam menggunakan media e-book puisi ceria ini harus menggunakan metode SQ4R. Nah, jadi kita akan melanjutkan bagaimana cara menggunakan metode SQ4R berbantuan media e-book ini. Mari kita lanjutkan saja langsung ke dalam inti kegiatan pembelajaran. Jadi pada tahapan kegiatan pembuka dan penutup kita lewat aja. Jadi kita langsung masuk ke dalam inti pembelajaran dengan menggunakan metode SQ4R ini. Jadi kita belajarnya sesuai dengan sintaks yang ada pada metode SQ4R ya. Baik, di sini saya akan mulai pembelajaran menggunakan metode SQ4R berbantuan media e-book puisi ceria. Nah, ini adalah tampilan awal media e-book puisi ceria yang saya buat. Jadi ini media e-booknya saya buat untuk kelas 4 SD di fase B ya. Nah, selanjutnya terdapat ada kata pengantar, daftar isi, dan lain sebagainya. Lalu, tahapan pertama kan tentang survei. Jadi, siswa diarahkan untuk melihat-lihat dan mengamati terlebih dahulu isi e-book,
Kemudian mereka dapat melihat bahwa di dalam e-book ini terdapat pengertian puisi, pengertian unsur-unsur intrinsik puisi, lalu terdapat kumpulan-kumpulan teks puisi. Nah, yang pertama ini, di dalam media e-book kan sudah dijelaskan bahwa terdapat metode SQ4R. Jadi, metode SQ4R ini berkaitan dengan media e-book puisi ceria. Nah, yang pertama, siswa melakukan survei. Dalam tahapan survei ini, siswa diarahkan untuk membaca secara sekilas teks puisi, kemudian identifikasi unsur-unsur intrinsik, dan carilah kata-kata sulit yang terdapat pada teks puisi. Nah, misalnya di sini terdapat teks puisi mengenai keluargaku. Temanya kira-kira tentang apa ya? Ternyata temanya adalah tentang keluarga. Nah, di sini terdapat 2 bait. Nah, itu tuh ditemukan dalam tahapan survei. Lalu di halaman berikutnya terdapat tahapan question. Dalam tahapan question sudah terdapat beberapa butir pertanyaan yang dijadikan sebagai pembimbing dalam membaca. Jadi siswa harus memahami 10 pertanyaan ini terkait teks puisi. Kemudian terdapat tahapan read, yaitu membaca. Jadi siswa diarahkan untuk membaca teks puisi dengan teliti dan seksama. Siswa harus membaca secara keseluruhan untuk memahami isi teks puisi dengan menemukan jawaban dari beberapa butir pertanyaan yang terdapat di dalam tahapan question. Nah, tahapan selanjutnya yaitu recite. Guru akan memberikan lembar jawaban kepada siswa untuk mengkomunikasikan jawabannya melalui tulisan. Jadi, siswa diarahkan menuliskan jawaban di lembar yang telah disediakan oleh guru. Lalu siswa juga menuliskan 3 kata sulit beserta artinya yang telah ditemukan pada tahapan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini terdapat tahap reflect. Jadi siswa akan menghubungkan arti kata yang baru saja diketahui dengan kehidupannya sehari-hari. Misalkan, siswa tadi telah menemukan 3 kosakata. Misalnya, siswa menemukan kata waktu. Jadi, jika dihubungkan dengan kalimat atau kegiatan sehari-hari, maka siswa dapat membuat kalimat seperti, pada waktu sore hari, saya selalu bermain bola bersama teman-teman saya. Nah, jadi siswa akan mengerti bahwa kata waktu ini ternyata dapat digunakan untuk menunjukkan jam. Nah, selanjutnya adalah tahap review. Jadi di tahapan review ini, yaitu siswa diarahkan untuk membaca kembali dan membuat catatan kecil yang berisikan informasi penting tentang teks puisi. Kemudian, siswa diarahkan untuk menceritakan secara lisan di depan teman-temannya. Jadi, siswa mengartikan kembali teks puisi mengenai keluargaku ini, lalu mengubahnya menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan bahasa sendiri, tidak dengan bahasa yang puitis lagi gitu. Tujuannya adalah agar mereka memahami isi dari teks puisi yang telah mereka baca. Nah, tahapan review ini adalah tahapan yang dapat membuat siswa lebih berpikir kritis karena siswa diperintahkan untuk mengubah teks puisi ini sesuai dengan pemahamannya. Jika siswa tidak paham, maka siswa tidak dapat mengubah teks puisi ini menggunakan bahasa sendiri, melainkan siswa hanya mencatat kembali teks puisinya atau menyalin saja. Namun, bagi siswa yang mengerti apa isi tentang teks puisi ini, maka siswa dapat mengubah teks puisi ini menggunakan bahasa sehari-hari dan tidak menggunakan bahasa puisi. Untuk rekan-rekan semua, saya akan menyantumkan link modul ajar dan media pembelajaran e-book. Silahkan untuk diakses agar kalian semua dapat mengetahui media e-book dan juga kegiatan pembelajaran menggunakan metode SQ4R bantuan media e-book pada fase B, kelas 4, materi pembelajaran memahami teks bacaan, yaitu teks puisi. Oke, baik, sekian pemaparan
video singkat mengenai metode SQ4R berbantuan media e-book Puisi Ceria. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.